Tadi malam ada laporan dari Batam melalui lapor Pak Amran menyampaikan bahwasanya ada beras yang sandar, sementara perjalanan sandarnya jam 11 malam. Kemudian kami langsung konfirmasi, kami komunikasi dengan Pak Pangdam Kepri, Pangdam Kapolda Kepri, Wali Kota, Pak Gubernur, dan Pak Dandim setempat. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh aparat pemerintah yang bertindak cepat dan mengamankan beras 40 ton, juga minyak goreng. Jadi perlu kami sampaikan, bukan nilai 40 ton, tetapi yang kita harus jaga adalah semangat petani kita untuk tanam. Jangan sampai petani kita ada 115 juta orang, 29 juta kakak, itu demotivasi. Sekarang ini motivasinya luar biasa untuk berproduksi, di mana deregulasi yang dikeluarkan Bapak Presiden itu ada 19 regulasi Perpres Impres untuk mempermudah petani kita. Kemudian juga bantuan anggaran, harga pupuk turun 20%, volume ditambah 2 kali lipat. Kemudian benih, bantuan alat mesin pertanian, dan seterusnya. Ini pertama dalam sejarah harga pupuk turun 20%. Sehingga petani kita bersemangat tanam. Hasilnya rencana 4 tahun swasembada, akan swasembada. Alhamdulillah, insya Allah tahun ini swasembada. Nah, ini kita jaga. Jadi dampaknya 1 liter 10 ton, 1 ton dengan 1 juta itu sama psikologinya kepada petani. Petani kita harus jaga itu 100 juta lebih. Ini kita harus jaga bersama. Kemudian juga Bapak Presiden sudah sampaikan bahwasanya ini kita insya Allah swasembada. Tahun 2025 tidak impor lagi. Indonesia di nasional, forum internasional, bahkan di PBB. Ini kita jaga kehormatan bangsa. Jadi bukan lagi bahwa sesuai regulasi atau tidak sesuai regulasi, tetapi ada jauh lebih besar adalah kesejahteraan petani kita. Dan itu tanggung jawab kita semua, menjaga kesejahteraan petani kita, karena kalau mereka ada motivasi bisa jadi produksi turun lagi. Karena kalau mereka tidak percaya kita, itu bisa berdampak besar terhadap negara. Sekali lagi, ini kita harus jaga. Kalau Bapak Presiden sudah sampaikan, kita ikut. Toh mungkin ada langkah kami yang belum sempurna, terima kasih masukannya kalau ada yang memberi masukan. Tetapi yang tadi ini yang kami terima melalui lapor Pak Amran, kami terima sesudah maghrib, kami mengecek ke bawah. Kemudian kalau tidak salah tengah malam ditangkap, dan itu ilegal. Itu jumlahnya 40 ton. Kemudian minyak goreng, ini minyak goreng sangat ironis. Kita produsen terbesar dunia, tetapi ilegal masuk minyak goreng. Ini menjadi perhatian kita semua. Kami sudah koordinasi, Pak Kapolda sudah, Pak Pangdam, Gubernur sudah, kami telepon semua, telepon langsung supaya jangan ada salah persepsi.
kita jaga Republik ini bersama. Tetapi kenapa beras kami khusus? Karena kenapa ini adalah sangat sensitif. Bayangkan kita anggarkan khusus cetak sawah, irigasi dan seterusnya. Mulai Papua Selatan, Merauke, kita mau cetak sawah untuk merebut swasembada. Kemudian Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, kemudian Sumatera Selatan, kemudian Kepri, kemudian Aceh. Kami bangun cetak sawah di Aceh juga. Bahkan tahun depan anggarannya bisa lebih besar kita rencanakan. Jadi terima kasih Pak Dandi, Pak Wali Kota, Pak Aster, Angkatan Laut, terima kasih. Ini ada Pak Kapolres, terima kasih. Ini berkat kerja keras Bapak semua. Jadi bukan saya, kita semua, termasuk media, termasuk teman-teman penjaga. Ada Satgas Pangan, ada dari Kementerian, ada Bappenas, ini Pak Dirut Bulog, ada dari Angkatan Laut, Aster Angkatan Darat. Kita kompak, kita jaga. Ya, jadi ada sebab akibat. Harga di Thailand itu sama di Batam. Itu laporan aku terima malam itu, harganya 5.700, 6.000 per kilo berasnya. Harga turun di negara lain karena Indonesia tidak impor. Indonesia adalah importir terbesar. Indonesia adalah importir terbesar. Itu 7 juta ton. 2023-2024. Apakah kita mau ulangi lagi itu? Dari harga dunia $650 per ton. Hari ini sekarang $340 per ton. Kenapa? Kita tidak impor dan sekarang menuju panen lagi. Pasti rendah kan? Nah, kami juga sudah dengan Pak Gubernur Aceh sudah diskusi, bahkan kita anggarkan untuk Aceh cetak sawah, irigasi dan seterusnya itu lebih hampir 200 miliar. Tahun 2025 tepatnya 189. Tahun depan kemungkinan 2 kali lipat. Kami akan cetak sawah lagi. Ada permintaan dari Aceh, kita cetak sawah. Jadi kita memberikan solusi permanen. Ini adalah kepentingan kita semua. Kepentingan masyarakat Indonesia, kepentingan masyarakat Kepri, Batam, kepentingan masyarakat Aceh, dan tahun depan harapan kita ke depan adalah solusi permanen. Swasembada daerah-daerah yang dulu defisit.